Halo semuanya, selamat datang di channel Mr. Story Mystery. Yang subscribe saya doakan masuk surga dan dimudahkan rezekinya. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Arwah Gentayangan Maria. Jeritan sirene ambulans memecah kesunyian malam, mengiringi jenazah adik tersayangku, Maria, menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Aku hanya bisa memandang tubuh kaku adikku yang terbaring di dalam peti. Rasa sakit kehilangan menggerogoti hatiku, dan air mataku seakan tak mampu lagi mengalir. Keluarga kami memiliki tradisi yang telah berlangsung turun-temurun. Setiap barang kesukaan almarhum harus dikuburkan bersama mereka. Baju, cincin, boneka, bahkan handphone Maria ikut terkubur bersamanya. Kami percaya, ini agar mereka tidak merasa kesepian di alam baka. Maria meninggal akibat insiden misterius. Katanya, dia tertabrak truk, tapi tidak ada yang melihat kejadian tersebut dengan jelas. Hari-hari setelah kematian Maria berlalu dengan lambat. Aku mencoba melanjutkan hidup, meski bayangan Maria selalu menghantuiku. Belum seminggu sejak pemakaman, aku mulai mengalami hal-hal aneh. Malam itu, aku kembali ke rumahku di Semarang, sementara orang tuaku masih di kampung. Perasaan ganjil menyelimutiku sepanjang perjalanan. Setibanya di rumah, aku menyalakan semua lampu, berusaha mengusir bayangan gelap yang mengintai di sudut-sudut ruangan. Aku menuju kamar, meletakkan tas, lalu berjalan ke dapur untuk mengambil minuman. Saat kembali ke ruang tengah, TV tiba-tiba menyala sendiri. Aku meraih remote dan mematikannya, merasa heran namun mencoba mengabaikannya. Langkah kakiku berderak di atas lantai kayu saat menaiki tangga menuju kamar. Belum sampai di atas, aku refleks menoleh ke bawah dan melihat pintu dapur yang tadi terbuka kini tertutup rapat. Dengan hati-hati, aku kembali ke dapur. Semuanya tampak normal, tidak ada yang berubah. Aku mencoba menghiraukannya dan kembali naik ke lantai 2. Setibanya di kamar, aku menarik selimut dan mencoba tidur. Mataku hampir terpejam ketika mendengar suara langkah kaki menaiki tangga. Langkah itu terdengar berat dan jelas, semakin mendekat. Jantungku berdegup kencang saat langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarku. Pintu terbuka perlahan, menampakkan bayangan sosok yang berdiri di sana. Tubuhku membeku oleh ketakutan yang luar biasa. Dengan sisa keberanian yang kumiliki, aku bangkit dan menutup pintu, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Aku berdiri terpaku, berusaha menenangkan diri. Mungkin ini hanya halusinasiku, pikirku. Namun, suara gaduh dari dapur kembali terdengar. Aku berlari ke sana, hanya untuk menemukan piring dan panci berpindah tempat seolah baru saja dimainkan. Ketakutanku semakin menjadi-jadi. Aku berlari kembali ke kamar, mencoba menghubungi teman untuk sekadar menemaniku, namun tidak ada yang menjawab. Saat sedang mencoba menelepon lagi, terdengar suara piano dari ruang tengah. Nadanya tidak asing, aku sering mendengarnya di masa lalu. Penasaran, aku menuju ruang tengah. Piano itu terletak di sudut ruangan, dan nadanya terdengar jelas dan melantun indah. Begitu aku tiba, suara itu berhenti tiba-tiba. Ruangan terasa sunyi, hanya suara desiran angin yang terdengar. Aku merasakan bulu kuduku berdiri, dan perasaan takut semakin kuat. Tiba-tiba, handphoneku berdering. Nama Maria muncul di layar. Aku ragu, namun dengan tangan gemetar, aku mengangkatnya. "Halo Dick, ada apa?" Tidak ada jawaban, hanya suara tangisan yang terdengar dari seberang. "Sudahlah Dick, tenanglah di sana. Kami sudah ikhlas," kataku dengan suara bergetar. Telepon tiba-tiba terputus, meninggalkan suara hening yang mencekam. Tubuhku lemas, aku terduduk di lantai, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Paginya, aku menelepon ayah, menceritakan kejadian semalam. Ayah mengatakan hal serupa. Maria juga mengunjunginya dalam mimpi. Maria seolah ingin menyampaikan pesan. Kami sepakat untuk meminta otopsi ulang pada jasadnya. Hasilnya mengejutkan, Maria tidak meninggal karena kecelakaan. Ada tanda-tanda penjamahan di tubuhnya,
menunjukkan bahwa dia diserang sebelum dibuang ke jalan. Hatiku hancur mendengar ini, marah dan putus asa mencari pelakunya. Di tengah kekalutan, aku melihat foto Maria dengan pianonya. Ingatan tentang malam itu kembali mengusikku. Lantunan piano yang kudengar adalah lagu yang sering dia mainkan. Aku sadar, roh Maria datang untuk memberitahuku bahwa dia belum tenang. Bersama ayah dan ibu, kami mencoba mencari keadilan bagi Maria. Kami bertekad untuk menemukan pelaku kejahatan itu dan memberikan kedamaian bagi arwahnya. Malam-malam berikutnya dipenuhi kegelisahan. Aku sering terjaga, merasakan kehadiran Maria di rumah. Setiap kali aku mendengar suara piano, aku tahu itu adalah pesan dari Maria. Kami mengunjungi tempat kejadian, berbicara dengan saksi-saksi, dan menggali setiap petunjuk yang ada. Perlahan tapi pasti, kami mulai menemukan jejak yang mengarah pada seseorang yang dikenal oleh keluarga kami. Kebencian dan amarah memuncak di dalam diriku. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan membawa pelaku kejahatan ini ke hadapan hukum. Setelah berbulan-bulan penyelidikan, kami akhirnya menemukan bukti yang cukup untuk menjerat pelaku. Orang itu adalah tetangga yang sering berkunjung ke rumah kami, dan motifnya sungguh sangat menjijikkan. Dengan bantuan pihak berwajib, pelaku ditangkap dan diadili. Keadilan akhirnya berpihak pada Maria. Namun, luka di hati kami takkan pernah benar-benar sembuh. Kini, setiap kali aku mendengar suara piano di tengah malam, aku tahu itu adalah Maria yang mengucapkan terima kasih. Meski arwahnya telah tenang, kenangan akan Maria akan selalu hidup dalam hatiku. Aku berjanji akan menjaga ingatannya tetap hidup dan menghargai setiap momen yang pernah kami bagi. Sekian cerita tentang arwah gentayangan Maria. Pesan moral, orang yang meninggal secara tidak wajar mungkin masih bisa kembali untuk memberi pesan kepada keluarganya, meminta keadilan bagi diri mereka. Jangan lupa like postingannya, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita horor berikutnya. Jika kamu punya cerita seram yang ingin kamu bagikan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.